Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 materi peluang yang beranggotakan saya Agung Danirat, Devina Eka, Hilda Habibah, Sylvia Putri, dan Vanela Rahmania. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi peluang, lebih tepatnya pada submateri peluang teoretik yang dimana terdapat dua indikator. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai indikator yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Agung Yudaningrat, dan penjelasan kedua yaitu mengenai RPP yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Sylvia Putrisani. Untuk penjelasan yang berikutnya adalah pembahasan mengenai LKPD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Devina bersama rekan saya Planela. Pada submateri peluang teoritik terdapat dua indikator yang saling berkaitan. Yang pertama, menelaah suatu kejadian untuk menentukan suatu peluang teoritik. Yang kedua, membuktikan hasil ruang dan titik sampel dari suatu kejadian. Pada indikator yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menelaah suatu kejadian dan dapat mengumpulkan data dari kejadian yang telah ditelaah. Pada indikator kedua, peserta didik diharapkan dapat membuktikan hasil ruang dan titik sampel dari suatu kejadian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan antara indikator dan kegiatan pembelajaran. Yaitu indikator yang pertama, menelaah suatu kejadian untuk menentukan peluang teoritik, di mana indikator tersebut berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada poin pengumpulan data, yaitu kegiatannya siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menelaah suatu percobaan pada bola yang ada dalam kotak. Selanjutnya, pada indikator kedua yaitu membuktikan hasil ruang dan titik sampel pada suatu kejadian. Indikator ini berkaitan dengan kegiatan inti pada pengelolaan data. Poin kedua yaitu siswa bekerja sama dengan kelompoknya serta berdiskusi untuk membuktikan hasil ruang dan titik sampel suatu kejadian dari apa yang telah ditelah. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah kami buat dan kaitannya dengan RPP. Pada LKPD yang telah kami buat terdapat sintak discovery learning. Yang pertama yaitu simulation atau pemberi rangsangan. Pertama-tama, guru akan memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Pada LKPD yang telah kami buat, stimulation terdapat pada kegiatan 1, di mana di dalamnya ada sebuah ilustrasi suatu kejadian yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik pada kegiatan 2. Lalu pada kegiatan 1 ini juga terdapat pertanyaan kontekstual yang berkaitan dengan peluang, yaitu pada LKPD peserta didik diminta untuk menemukan kembali contoh benda apa saja yang dapat digunakan sebagai media untuk menentukan peluang teoritik. LKPD ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada poin stimulus yang terdapat di dalam RPP, yaitu guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti coba silakan perhatikan dan pikirkan benda apa saja yang dapat dijadikan sebagai media menemukan peluang teoritik. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan 2 yang terdapat pada LKPD yang telah kami buat. Kegiatan 2 ini merupakan identifikasi masalah, yang dimana guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk peserta didik agar mereka mampu mengidentifikasi masalah tersebut. Pada LKPD yang telah kami buat ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada kegiatan 1 sebelumnya. Bagian identifikasi masalah ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran bagian identifikasi masalah pada poin ke-1 yang ada di dalam RPP, yaitu guru memberikan kesempatan dan meminta kepada peserta didik secara bersama-sama dengan kelompoknya untuk mengamati gambar yang telah disediakan dan menjawab dan menelaah suatu kejadian pada bola di dalam kotak yang terdapat pada gambar pada kegiatan 1. Lalu yang berikutnya pada LKPD yang telah kami buat adalah kegiatan 3. Kegiatan 3 ini merupakan proses pengumpulan data, di mana peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi-informasi yang relevan itu nantinya akan membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di kegiatan-kegiatan berikutnya nanti. Lalu pada LKPD yang telah kami buat ini, peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi terkait peluang teoritik dan sudah diberikan sebuah pertanyaan, sebuah ilustrasi
yang akan membantu peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peluang teoritik. Pada kegiatan 3 ini, yaitu proses pengumpulan data selaras atau sesuai dengan RPP yang telah kami buat pada kegiatan pembelajaran, yaitu poin pengumpulan data. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi dan menelaah suatu kejadian untuk menentukan peluang teoritik dan mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya terkait peluang kejadian yang muncul. Pada pembahasan selanjutnya ada pada sintaks pengelolaan data yang dimana terdapat pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah kami rancang. Tahap ini di mana guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh pada kegiatan sebelumnya, di mana siswa diarahkan untuk mencari peluang bola berwarna biru dan peluang bola berwarna oranye. Lalu siswa dapat membuktikan hasil ruang titik sampel dengan melengkapi 3 bola berwarna biru yang mungkin terambil dari 4 kali pengambilan dari suatu kejadian. Kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada poin pengelolaan data model discovery learning dengan pendekatan saintifik, yaitu mengolah atau menganalisis informasi yang terdapat di dalam RPP. Yang pertama ada guru memberikan arahan kembali kepada siswa untuk mengelola data yang telah ditemukan dan didapatkan dari hasil sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada siswa bekerja sama untuk membuktikan hasil ruang dan titik sampel dari suatu kejadian. Pada tahap selanjutnya adalah ada sintaks pembuktian, di mana guru memberi siswa kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar atau tidak hasil pengumpulan dan pengelolaan data terkait peluang teoritik, dan di mana guru mengarahkan siswa untuk mengisi tabel yang telah disediakan untuk mencatat jawaban dari teman-teman sekelompoknya, dan juga mempresentasikan berdasarkan apa yang telah siswa kerjakan. Kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada poin pembuktian model discovery learning dengan pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan yang terdapat di dalam RPP, yaitu siswa menuliskan hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data mengenai peluang teoritik. Selanjutnya ada guru meminta semua kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya dan mencatat jawaban dari kelompok lain pada LKPD kelompoknya. Yang selanjutnya ada pada sintaks menarik kesimpulan. Ini merupakan tahap terakhir yang ada dalam model discovery learning. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk mengamati kegiatan sebelumnya agar siswa dapat menarik sebuah kesimpulan peluang munculnya kejadian atau peluang teoritik. Kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada poin menarik kesimpulan discovery learning dengan pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan yang terdapat di dalam RPP, yaitu guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan akhir mengenai peluang munculnya kejadian atau peluang teoritik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.